Akhirnya dapet. Udah live ya? Sorry teman-teman. Eh, Oke, ini lagi mantau ya kan, mantau kripto. Ya seperti biasa lah ya. Enaknya kalau mantau kripto ini kan di layar yang gede gitu kan, lebih puas gitu ya kita nganalisa candlesticknya. Tapi tenang aja teman-teman ya. Tapi tenang aja, ini bukan channel yang membahas tentang kripto ya. Kita tetap konsisten kok membahas tentang freelance dan juga dunia desain gitu kan. Nah, ini hanya sambilan aja sih ya, sambilan. Jadi kalau penghasilan dari desain ya kita investasikan ke kripto. Tapi ingat ya, kita harus pelajari gitu. Jangan asal-asal nyemplung ya kan. Jadi tenang aja, kita nggak bakal bahas kripto, nggak. Hari ini kita bakal bahas tentang UI UX design, dan aku bakal ngeredesign desain website ataupun desain mobile apps ya. Pokoknya seputar UI UX milik kalian. Oke, itu aja. Mari kita mulai videonya. Untung nih, untung. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini. Kali ini kita bakal masuk ke playlist RLS ya, redesign, tapi bukan logo sih. Kayaknya RWS ya, redesign website subscribers gitu. Jadi di sini kita bakal masuk topik UI UX ya, dimana aku bakal ngomentarin, nge-review, dan juga nanti beberapa desain yang terpilih gitu ya. Aku bakal redesign langsung di sini, langsung di monitor, kalian bisa lihat langsung lah. Oh iya, ngomong-ngomong monitor nih, aku mau pamer setup baru juga. Nih monitor baru datang juga ya, yaitu MSI Modern MD271P. Nah, nanti kita akan ngedesain di sini gimana rasanya ya kan. Aku tadi udah ngerasain sih, lihat candlestick ya kan, itu enak banget cuy. Jadi lebih luas aja ya. Lebih bisa melihat keuntungan ya, itu sudah berapa dolar, wes. Jadi itu aja, kita coba langsung hunting ya, hunting beberapa desain UI UX atau website yang bakal kita redesign di sini melalui tagar desain UI UX _RP di Instagram. Gokil banget nih, udah ada 3000 postingan cuy di sini, 3000 lebih postingan, dan siap-siap untuk kita komentarin atau kita redesign langsung. Oke, jadi kita coba langsung pilih aja ya beberapa desain yang bakal kita komentarin. Oke, kita langsung masuk ke bagian most recent ya. Jadi yang baru saja diupload ke tagar ini, di sini ada miliknya ClickArt_studio. Ini dari Jember. Wah, ini kayaknya studio. Ya nggak apa-apa ya. Ini bukan individu, ini studio, tapi nggak ada masalah sama sekali. Ya kita tetap review dan kita tetap feature ke video kita supaya kita saling support ya sesama pekerja kreatif. Oke. Jadi di sini ada seperti situs ya, website atau landing page ya, PPDB. PPDB ini kalau nggak salah beasiswa gitu ya, beasiswa ya, penerima beasiswa. Seperti itulah ya, seputar itu. Dan di sini kita coba, aku sudah masukkan tadi ini ke Adobe Photoshop ya, supaya nanti kita bisa zoom lebih jelas. Dan ini dia lebih jelasnya teman-teman. Dan aku suka banget ya. Jadi ini simple ya, simple tapi tetap menarik teman-teman. Jadi mayoritas atau dominan itu putih ya, tapi tetap kelihatan menarik aja gitu. Kalau ini memang targetnya itu anak sekolahan, ini dapat banget sih. Ini dapat banget. Oke. Di sini bergabung bersama kami dan jadilah yang terbaik. Dan di sini ada CTA-nya, call to action-nya. Jadi call to action itu adalah perintah yang utama yang kita tanamkan di situ, teman-teman, di website atau halaman tersebut. Kemudian di sini ada visi misi. Ya walaupun nanti yang kelihatan di websitenya itu seperti ini kawan-kawan. Untuk melihat visi misi ya kita harus scroll memang. Tapi nggak ada masalah sih ya. Karena section utamanya di sini adalah CTA dan di sini ada galeri. Dan ini udah dapet ya. Jadi kita, kalau aku sih nyebutnya itu lipatan ya teman-teman. Jadi lipatan pertama dari website kita itu. Jadi kalau kita buka website, ini adalah lipatan pertamanya teman-teman. Jadi informasi utama harus diletakkan di sini, terutama CTA ya. Jangan nanti kita suruh daftar, tapi CTA-nya itu harus scroll paling bawah dulu itu ya, baru nanti kita bisa daftar. Jangan. Jadi di lipatan pertama websitenya itu harus sudah informasi yang penting harus diletakkan di situ. Oke.
Ini bagus sih, bagus sekali. Dan ini ada, aku lihat tadi ada lanjutannya, lanjutan halamannya di scroll di bawahnya. Jadi ini ada berita, ada galeri. Kalau aku boleh saran sih ya, Mas, kalau aku boleh saran, ini kan seputar pembelajaran, seputar penerima beasiswa gitu ya. Ini udah bagus ya. Tapi kalau dibuat hanya berita terus galeri, ini kayak template base aja gitu, yang kita desain gitu ya, yang lebih kita percantik seperti itu. Tapi kalau boleh saran sih, ini dibuat lebih user centric. Nah, ketika orang mau mengunjungi website ini, kira-kira mereka mau melihat informasi apa sih seputar beasiswa atau PPDB ini? Di sini daripada cuman berita doang gitu kan, kita buat mungkin bisa kita ubah informasi seputar beasiswa 2021 atau 2022 ya, informasi. Jadi bisa tips ya, bisa berita, bisa triknya seperti apa, atau nanti di sini ada sebuah artikel 5 perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara yang menyediakan beasiswa full selama misalnya 5 tahun, seperti itu. Atau cara supaya kamu berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, misalnya seperti itu ya. Jadi daripada hanya dibuat berita aja gitu doang gitu ya. Mungkin kalian ada yang ngasih kritik gitu ya. Masa gitu aja cuman kata-kata aja dikomentarin sih gitu. Nah, kalau kita berbicara UI UX, kata-kata itu sangat penting. Itu masuk ke copywriting. Jadi jangan cuman dikasih tulisan yang generik seperti ini, berita, galeri, ya jangan gitu ya. Lebih bagus itu lebih disesuaikan dengan si usernya. Kemudian galeri ini juga bisa dibuat, kayaknya PPDB nggak terlalu penting galeri kan. Mungkin bisa dimasukkan section lain atau hal-hal lain yang memang berhubungan dengan PPDB. Tapi overall secara style ini udah bagus banget sih. No comment itu ya, udah dikasih nilai 9 aja deh untuk di sini untuk ClickArt Studio. Oke, sukses terus ya buat ClickArt Studio ya. Tapi sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya, ini jujur enak banget nih pakai layar monitor tambahan seperti ini ya, daripada cuma ngedesain pakai layar laptop gini yang terbatas. Kayaknya lebih enak di sini ya gitu ya. Ditambah lagi di sini layar monitorku ini warnanya ya gak usah diragukan, teman-teman bisa dilihat kan, ini warnanya vibrant semuanya teman-teman. Jadi warnanya itu nggak mati. Jadi buat teman-teman desainer, ilustrator, konten kreator yang sedang nonton videoku, aku mau kasih tahu dulu informasi mengenai monitor yang sedang aku pakai ini. Monitor MSI Modern MD271P ini hadir dengan ukuran layar 27 inch ya, cukup luas untuk kita multitasking. Jadi bisa ngedesain sambil nonton YouTube atau melakukan hal yang lainnya. Dan tampilan displaynya ini Full HD teman-teman, dengan resolusi 1920x1080. Membuat monitor MSI Modern MD271P ini cocok banget digunakan oleh para desainer kayak kita nih, atau ilustrator, atau buat teman-teman konten kreator. Kerennya, monitor MSI Modern MD271P ini merupakan salah satu pemenang Red Dot Winner 2021. Gokil nggak tuh? Monitor ini juga dilengkapi dengan IPS panel, refresh rate tinggi hingga 75 Hz. Dengan built-in speaker yang canggih, serta port USB Type-C dan HDMI yang mempermudah kita untuk menyambungkan monitor dengan perangkat lain. Dan monitor ini sudah bersertifikat TUV ya teman-teman, jadi secara spek dan kinerja nggak perlu diragukan lagi. Dan monitor MSI ini menggunakan teknologi anti-flicker dan less blue light, mencegah mata kita dari ketegangan dan kelelahan saat ngedesain ataupun saat bekerja. Oh iya, selain itu monitor ini bisa dirakit tanpa alat loh, jadi nggak ribet saat mau menggunakannya. Dan tentunya mendukung standar VESA sehingga bisa memasangnya dengan cepat di dinding rumah ataupun di kantor. Nah, di sini aku mau kasih tunjuk dulu cara masang monitor dengan standingnya ini teman-teman. Ini gampang banget. Di sini ada pengaitnya kan. Ini tinggal kita tekan pengaitnya ke atas sambil ini dipasangkan ke tempat yang memang sudah disediakan di balik monitornya. Ya, berbentuk lingkaran ya. Nah, bila sudah pas nih posisinya, tinggal kita lepaskan pengaitnya dan sudah, ini sudah kuat teman-teman. Ini sudah kuat berdiri. Monitor MSI Modern MD271P ini sudah ergonomis banget ya teman-teman. Jadi kita bisa atur tingginya hingga 110 mm. Kemudian bisa diputar 90 derajat juga kok, ke kanan ataupun ke kiri ya, sesuai kebutuhan kita. Bisa juga dimiringkan ke atas atau ke bawah, mulai dari -5 derajat hingga 20 derajat, sesuai kebutuhan kalian aja.
Dan tentunya porosnya bisa diputar dari 130 derajat ke kiri hingga 30 derajat ke kanan. Wow, ini ergonomis ya teman-teman. Oke, udah dulu pamer setupnya. Di sini kita masuk lagi ya untuk nge-review atau nge-redesign desain UI UX milik teman-teman Rio Purba. Oke, di sini aku nggak sengaja lagi pilih desain dari Click Art Studio. Halo Mas, ya mohon maaf ya kalau 2 kali dipilih ya. Tapi di sini aku agak gatel ya memberikan sedikit review ya untuk desainnya. Jadi di sini yang aku lihat adalah desainnya bagus ya, secara style. Sekali lagi secara style aku nggak mau komentarin karena ini udah bagus banget ya. Warnanya vibrant, tenang ya. Kemudian juga modern ya, bersih, clean ya, ini bagus sekali secara style ya. Tapi secara UX aku pengen kasih tambahan ya. Jadi kalau teman-teman berpikir UI UX itu atau buat website itu yang penting adalah cantiknya, salah. No, itu adalah persepsi yang salah, harus kalian tinggalkan. Memikirkan UX-nya yang utama teman-teman. Jadi bagaimana kalian itu bisa menyampaikan campaign yang sedang kalian lakukan di website tersebut, tujuan utamanya apa. Kemudian ketika orang memakai ataupun mengunjungi website kalian, ya, itu mereka tahu mereka harus ngapain. Ini websitenya ngomong apa sih? Ini websitenya ngapain sih gitu. Nah, jadi di sini copywritingnya menurutku masih kurang ya. Kemudian gambarnya juga kalau Mask for Everyone kayaknya lebih dicondongkan itu kita ke kayak foto lagi orang berbagi masker gitu. Kayaknya bakal lebih tepat. Jadi aku tadi sudah coba ngeredesign ya. Ini karena cepet banget teman-teman, nggak sampai 10 menit aku ngedesainnya, jadi mohon maaf kalau secara stylenya memang ya masih pas-pasan. Tapi kita di sini bakal komentari secara UX-nya ya teman-teman. Jadi di atas itu ada menu seperti biasa, kemudian di sini ada CTA ya, CTA utama yang sebenarnya sama dengan yang di bawah yang Donate Now. Oke. Cuman di sini ketika kita scroll, misalnya ini ada panjang websitenya ke bawah ya. Ini tetap berada di atas ya. Jadi ini floating. Copywritingnya kita perjelas ya. Jadi di sini ada judul utamanya The World Needs You. Jadi dunia ini sedang membutuhkanmu gitu kan, membutuhkan peranmu gitu. Kemudian di sini ada subtitlenya, ada heading juga di sini menjelaskan bahwa help us to provide mask for everyone in Indonesia. Jadi bantu kami untuk menyediakan masker kepada setiap orang di Indonesia, misalnya di Indonesia atau di mana di India seperti itu ya. Dan Mask for Everyone ini kita anggap sebagai nama campaign dari campaign ini gitu ya, nama campaignnya. Dan aku sengaja ubah tampilan warnanya itu menjadi seperti ya simple gini aja teman-teman ya, karena ini kan menurutku lebih nyaman dilihat kalau misalnya kita berbicara donasi atau yang berhubungan dengan orang ya, itu kan warnanya ya seperti ini gitu ya, menurutku nih teman-teman, lebih organik, lebih natural gitu ya. Jadi makanya itu alasan aku mengubah warnanya dari warna biru seperti ini yang kesannya tuh techy banget atau high tech, tapi aku ubah menjadi earth gitu ya, atau lebih membumi, lebih natural seperti itu. Sekali lagi secara style memang ini masih standar banget teman-teman, karena aku ngerjakannya juga cepat ya, 5 menit 10 menit. Jadi di sini kalau kita mau buat style lebih bagus, kita bisa buat ini backgroundnya kita ganti, tapi masih yang temanya misalnya ilustrasi ya, tapi yang temanya itu earth atau natural, tapi yang sesuai dengan color palette-nya seperti ini. Mungkin gimana menurut kalian ya? Kalau misalnya kalian ada tambahan untuk desain yang kedua ini, silahkan cantumkan di bawah. Next di sini ada UI by Wildan ya. Halo Mas Wildan ya. Di sini kita mau komentarin, di sini kita mau feature juga karya Mas Wildan. Ini tentang apa ini ya? Tentang mencari workspace kalau nggak salah ya, workspace
atau area kerja. Biasanya freelance itu kan kerjanya pindah-pindah gitu ya. Jadi mungkin dari coworking space satu atau ke cafe lain gitu ya, cafe A gitu. Di sini ada detail dari satu tempat ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat Tretes Kopian. Nah, di sini ada The Tretes Kopian ya. Dan di sini ada kayak tombol bookmark, berarti ini sudah disimpan gitu kan. Artinya bisa kita lihat di kesempatan berikutnya. Dan di sini ada letak, ada mapnya ke arah mana, bisa kita besarin. Dan di sini ada fitur-fitur atau fasilitas yang disediakan di tempat ini ya. Kemudian popular times ya, ini di jam 12 lebih banyak orang ya untuk bekerja atau berkunjung kemari. Wah, ini bagus sih, secara UX dan UI-nya juga bagus teman-teman. Jadi ini yang aku maksudkan dengan user centric ya, atau user orientasinya ke user gitu. Jadi kalau memang aplikasi kita ini seputar mencari workspace, ya sediakan informasi-informasi yang memang sesuai dengan atau yang dibutuhkan orang-orang yang mencari workspace gitu. Jangan nanti kita buat di sini ada berita, galeri, itu kan udah kayak template base banget gitu kan. Nah, di sini untuk yang di dashboardnya teman-teman bisa lihat di bawah itu ada kayak home, kemudian ada search ya dan lain sebagainya. Di sini ada langsung search workspace, ini bagus sekali ya. Di sini ada tombol pencarian, jadi kalau kita udah tahu mau kemana, kita bisa langsung cari aja di sini. Terus di sini mungkin yang sudah di bookmark ya, beberapa tempat yang sudah kita bookmark mungkin bakal tampil di sini cards-nya. Kemudian di sini near your location, ini aku suka banget nih fiturnya. Jadi ini yang aku maksud juga, ini termasuk user centric juga ya. Jadi ini kan aplikasi mencari workspace gitu ya. Dan langsung kita sediakan aja fiturnya di sini, yaitu tempat-tempat yang dekat dengan lokasimu. Ini bagus banget nih. Jadi kita tanpa kita mencari, misalnya kita berkunjung ke satu tempat, nih aku di Medan kan, aku berkunjung ke Jogja, aku kan belum tahu nama-nama workspace ataupun tempat-tempat untuk kerja di Jogja kan. Jadi langsung muncul aja di sini gitu ya, near your location gitu kan. Di sini ada kedetek misalnya Yogyakarta gitu. Dan jadi di sini bisa langsung tampil otomatis. Aku tinggal swipe aja ke kiri dan ke kanan tempat-tempat yang memang aku kayaknya bagus nih, cocok dengan suasana hatiku, aku mau bekerja hari ini gitu misalnya. Dan ini bagus banget coy. Ini overall, wah ini bagus banget. Nilai 95 kayaknya, atau 100 kayaknya nih Mas Wildan ya. Thank you Mas Wildan udah gunakan tagar ini ya. Oke teman-teman, overall itu dia untuk konten RLS kita hari ini. RLS atau Inspirasi Desain UI UX ya. Itulah itu ya. Pokoknya di sini kita bicara tentang UI UX dan kita ngeredesain beberapa karya teman-teman juga ya tadi ya. Dan buat teman-teman desainer yang sedang hunting monitor ya untuk menunjang pekerjaan kalian ya, bisa coba nih MSI Modern MD271P ya. Aku udah cobain di sini dan ini bagus ya, cukup puas lah kalau misalnya di sini aku pakai untuk ngedesain atau misalnya untuk konten seperti ini. Belinya di mana? Silahkan aja cek link yang ada di deskripsi di video ya. Oh ya, di sini aku juga mau kasih info tambahan buat teman-teman ya. Di sini aku sedang ngadain giveaway kaos Jangan Pernah Takut Berkarya untuk 1 orang yang beruntung kepada kalian yang nonton ya. Jadi cara dapatnya adalah silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah informasi penting yang kalian bisa dapatkan, yang bisa kalian pelajari di video hari ini. Kemudian di bawahnya kalian silakan tulis nama dari monitor MSI ini. Apa nama monitor MSI ini ya? Jadi tadi apa yang kalian pelajarin, misalnya user centric adalah ini. Terus di bawahnya kalian tuliskan nama monitor MSI ini apa? Kemudian di bawahnya kalian tulis ID Instagram kalian itu apa. Jadi sekitar 3 baris ya, 3 baris yang kalian tulis di kolom komentar di bawah video. Jadi nanti aku bakal pilih secara acak ya, buat nanti teman-teman yang paling kreatif ataupun paling menarik kata-katanya nanti aku bakal pilih dan kalian bisa berhak mendapatkan 1 kaos Jangan Pernah Takut Berkarya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Prubas, see you guys on the next video.